Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, saya Rida Rahim dengan NIM 2107045 di Stikes Satza Saintifika Padang ingin mempresentasikan tentang antenatal care atau ANC. Yang pertama, pengertian antenatal care. Antenatal care merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Selanjutnya, tujuan antenatal care. Yang pertama, memantau kemajuan proses kehamilan demi memastikan kesehatan pada ibu serta tumbuh kembang janin yang ada di dalamnya. Yang kedua, mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin saja terjadi saat kehamilan sejak dini, termasuk adanya riwayat penyakit dan tidak pembedahan. Yang ketiga, meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi. Yang keempat, mempersiapkan proses persalinan sehingga dapat melahirkan bayi dengan selamat serta meminimalkan trauma yang dimungkinkan terjadi pada masa persalinan. Yang kelima, menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu. Yang keenam, mempersiapkan peran ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran anak agar mengalami tumbuh kembang dengan normal. Yang ketujuh, mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik serta dapat memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Selanjutnya, kapan ANC diberikan? ANC diberikan 2 kali dalam trimester pertama, yaitu 0 sampai 12 minggu. Yang kedua, 1 kali dalam trimester kedua pada minggu ke-12 sampai 24 minggu. Kemudian 3 kali pada trimester ketiga dalam minggu 24 sampai 40 minggu. Standar layanan ANC: 1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan. 2. Mengukur tekanan darah. Yang ketiga, mengukur lingkar lengan atas. Yang keempat, mengukur tinggi fundus arteri. Yang kelima, menentukan presentasi janin dengan denyut jantung janin. Yang keenam, screening status imunisasi dan berikan imunisasi tetanus toksoid bila diperlukan. 7. Beri tablet tambah darah. 8. Periksa laboratorium. 9. Tata laksana atau penanganan kasus. 10. Temu wicara atau konseling. Pemeriksaan kehamilan pada trimester pertama. Yang pertama, USG dilakukan untuk menentukan ukuran dan posisi bayi. Yang kedua, tes darah. Dokter biasanya menyarankan wanita hamil melakukan tes darah yang meliputi tes golongan darah dan kadar hemoglobin, pemeriksaan hepatitis B dan C serta rubella. Yang ketiga, tes urin. Tes urin dilakukan untuk memastikan bahwa ibu hamil sudah positif hamil. Yang keempat, chorionic villus sampling. Ini adalah tes spiring invasif dengan cara mengambil potongan kecil dari plasenta. Yang kedua, estriol. Ini adalah hormon yang diproduksi oleh plasenta, dapat diukur dalam darah atau urin ibu yang akan digunakan untuk menentukan kesehatan janin. Yang ketiga, inhibin adalah hormon yang diproduksi oleh plasenta. Yang keenam, gonadotropin manusia. Ini juga merupakan hormon yang diproduksi oleh plasenta. Pemeriksaan pada trimester ketiga. Yang pertama, tes lab dan ultrasonografi. Tidak ada tes laboratorium atau ultrason rutin lainnya untuk setiap wanita hamil di trimester ketiga. Memeriksa gerakan bayi. Ibu hamil perlu memerhatikan seberapa banyak bayi di dalam perutnya yang bergerak. Keluhan yang sering muncul pada ibu hamil.
berlangsung hingga minggu ke-12 biasanya ibu merasakan mengalami kelelahan yang luar biasa, payudara sakit dan bengkak, perut tidak enak dengan adanya atau tidaknya muntah, mood tidak stabil, sembelit atau susah buang air kecil. Kemudian berlangsung sejak minggu ke-13 hingga ke-27 yang biasanya dirasakan ibu hamil adalah pusing, hidung tersumbat, masa gusi yang jadi sensitif, berubah kulit seperti munculnya noda hitam, sakit pinggang, dan kram kaki. Kemudian berlangsung sejak kehamilan minggu ke-28 sampai akhir kehamilan, yakni di usia sekitar 40 minggu. Keluhan yang sering muncul adalah sesak nafas, rasa khawatir dan cemas, rasa tidak nyaman dan tekanan pada perineum, kontraksi palsu, kram betis, bengkak pada kaki sampai tungkai. Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan dan edukasi yang diberikan selama ibu hamil, yaitu pendidikan kesehatan pada masa kehamilan merupakan program berupa edukasi pada ibu hamil untuk memberikan pengetahuan tentang perawatan kehamilan. Edukasi ini diberikan semenjak awal kehamilan, kuantitas pertemuan perkembangan fisik ibu dan janin yang dikandung serta pemberitahuan apabila ada kelainan semasa kehamilan. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.